Aku bingung nih, ini berhubungan juga sama aib juga. Aku bingung nih ketika aku diterpa kayak gitu, aku ngapain nih? Akhirnya aku curhat sama orang. Terus ada yang bilang, lo ngapain curhat? Curhat kan sama aja ngebuka aib sendiri. Terus aku jadi serba salah. Akhirnya aku gimana, curhat apa enggak ya? Terus kalau misalnya mau curhat, jadinya nanti curhat ke siapa yang tepat? Aku mohon penjelasan dong sama Ustadz Kokolim, gimana yang benarnya Ustadz? Mohon Baik, Bang penjelasannya Ustadz. Soni. Jamaah yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Curhat ya, rata-rata kita tuh kalau curhat itu berbagai macam alasan. Minimal dua alasan nih minimal. Satu, ketika kita curhat pengen mendapatkan sebuah solusi, maka tidak disalahkan. Orang yang ketika curhat kepada orang yang ahlinya, kepada ulama, karena al ulama'u warasatul anbiya. Curhat kepada seorang ulama, kepada orang yang ahlinya untuk mendapatkan solusi. Maka Islam dibolehkan. Kenapa demikian? Karena dalam kitab Sahih Bukhari, ya, itu ada sebuah riwayat pada zaman Nabi Musa. Ketika ada orang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia lari ke seorang rahib. Minta pendapatnya, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Lalu saya pengen taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia menceritakan aib dia sendiri nih. Orang yang tadi yang nggak tahu dia membunuh orang, tapi jadi tahu. Kata rahib, kau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahib tadi dibunuh nih. Dibunuh sama pemuda tadi, sehingga sudah genap membunuh 100 orang. Subhanallah, Masya Allah. Nah, lalu dia cari orang yang paling alim di muka bumi. Ketika ketemu orang alim tersebut, lalu dia berkata, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya ketika hali minallahi taubah, apakah saya mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya taubat, apakah diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang alim tadi mengatakan, innallaha ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan diterima taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita menceritakan aib kita sendiri atau tujuannya pengen mendapatkan solusi, maka itu dibolehkan dalam agama Islam. Contoh, kalau kita menemukan orang dalam masyarakat itu terang-terangan berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, kita tahu. Maka Islam juga mengajarkan uzkurul fajir bima fihi kayahzurhun nas. Ceritakanlah hal orang yang berbuat zalim terang-terangan. Contoh, kita punya sahabat di Bang Soni, kita tahu dia ini kalau bertamu rumah orang, orang itu pasti jadi korban pemerasan dia. Kita yang tahu. Ketika ketemu dia mau bertamu lagi, kita boleh cerita, hati-hati sama dia ya. Kita boleh menceritakan. Tujuannya apa? Kayahzurhun nas, agar manusia berhati-hati sama dia. Oh, bukan karena ngomongin orang ya, kalau gitu enggak ya? Iya. Nah, itu kan kalau kita seperti mencari sebuah keadilan boleh. Katanya kita di kantor polisi, kita diinterogasi, kita menceritakan aib seseorang, tapi tujuannya mendapatkan sebuah keadilan. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Tetapi curhat hanya sebagai ungkapan kekesalan, kekecewaannya, maka itu dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan begini, kalau saya itu kalau nggak curhat, kalau nggak melakukan undang-undang, hati saya tuh nggak plong, katanya begitu. Ini bisikan setan biasanya. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau curhat, carilah tempat curhat yang bisa memberikan sebuah solusi. Apa yang terbaik? Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia yang hidup di muka bumi ini, Mas Soni, pasti punya masalah. Ya. Ketika manusia yang hidup tidak memiliki masalah, maka maaf ya Ustadz Maulana ya, maka dia tidak ada ubahnya seperti saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Maaf ya. Ya. Mereka tuh nggak punya masalah. Lempeng aja ya. Lempeng aja dia. Nggak mau berbusana nggak busana, nggak jadi masalah. Nggak dipikirin sama mereka. Bahkan ngaku jadi saya presiden loh, nggak jadi masalah. Ternyata justru orang yang nggak punya masalah itulah orang yang bermasalah. Oh, iya, benar. Oleh karena itu, jadikanlah masalah untuk hidup, bukan hidup untuk buat masalah. Ketika kita punya masalah, solusinya kan Al-Quran sudah memberikan solusi. Surah At-Tolak 2 dan 3. Apa solusinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, Allah sudah berjanji, ya ja'allahu makhraja. Pasti Allah berikan dia solusi. Allah berikan dia jalan keluar dari segala masalah-masalah yang ia hadapi. Bahkan dikasih bonus. Tapi kan Ustadz bilang kan kalau curhat sama Allah. Tapi kadang kan Allah maaf ya mungkin tidak langsung ngasih kita jawaban. Sedangkan kita manusia butuh unek-unek gitu kan. Butuh penyelesaian dari masalah kita. Emang kalau curhat sama saudara kandung yang dipercaya itu boleh gak sih Ustadz? Kalau pengen mendapatkan sebuah solusi boleh. Oke. Tapi kalau tujuannya
mengungkap una-una kekesalan sebagai itu dilarang dalam agama Oh baik, berarti kalau Islam. cuma sekedar curhat atau ngebanggain aib kita itu nggak boleh ya untuk Nggak boleh. untuk cerita-cerita. Tapi kalau untuk mendapatkan keadilan, kebenaran itu boleh diperbolehkan. Boleh. Karena Masya Rasulullah Allah. mengajarkan man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang Masya siapa Allah. yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka nanti pada hari kiamat Allah akan tutupi aibnya. Masya Allah, jazakallah khair Allah. Ustadz. Jadi Sama-sama, pelajaran buat Mas kita Sani. semua ya jamaah yang ada di rumah ya.